Nah, berikutnya kita mau ngomongin soal teror juga nih. Iya. Teror soal pertandingan yang lagi. Nah, ini juga nih kemarin menariknya ini adalah Hotel Persib Iya. diteror ya oleh Oknum supporter juga lagi-lagi. supporter lagi. Jadi mereka sama kelakuannya sama kayak waktu beberapa ya sekarang kan lagi ngetren bikin apa ya? Bikin gaduh ya sebelum tidur gitu loh. Lagi-lagi ini mengganggu kepentingan umum ya. Jadi Robert Rene Alberts dia ngupload video kasih kayak cuplikan yang kemarin. Jadi ada orang-orang nyalain flare, mercon, dar bunyi gitu sampai dia disamperin pas lagi ngerekam mereka yang wah itu kan agak-agak Ya, arogan lah. maksudnya kan satu oke lah lu pengen mengganggu lah mereka. Ya. Tapi lu bayangin nggak sih kalau di hotel itu juga banyak warga lain yang tinggal yang mau tidur. Nah, belum lagi di sekitar hotel itu kan banyak rumah, banyak orang tinggal gitu loh. Kalau misalnya lu ngelakuin hal-hal kayak gini kan lu bukan cuma ngeganggu mereka, bukan cuma ngeganggu 25 yang official yang ikut di situ doang, tapi lu ngeganggu seluruh warga yang ada di situ kan. Kacau Bon kalau menurut gua. Kalau menurut lu gimana nih Bon? Ya begitulah. Ya sekarang gini nih, maksudnya kadang-kadang kan ini sekarang posisinya di belakang nih Arema udah unggul 3-0. Ya bisa jadi kalau misalkan memang nggak terima misalkan pihak Persibnya nanti bisa nyalahin lagi apa segala macam, bikin keluhan, mengadu sama Komdis atau sama instansi terkait lah yang ngurusin ini kan bisa aja mungkin bisa begitu gitu. Jadi nilainya tuh nilai pertandingannya nggak lagi ya pertandingan kan hanya 2 kali 45 menit harusnya di lapangan gitu. Dan gue sering gitu ya maksudnya wawancara beberapa pemain, beberapa pelatih gitu. Kalau misalkan dia ditanya gitu, bagaimana menurut Anda peta kekuatan lawan gitu. Ada beberapa pelatih yang mereka bilang, waduh, saya nggak ngurusin tim lawan, saya fokus dengan tim saya sendiri. Harusnya supporter juga bisa diarahkan begitu gitu. Maksudnya ya udah lu dukung mati-matian klub dengan sikap yang positif gitu menurut gue. Jadi tanpa ada tekanan, ya kalau misalkan supporter lawan biarkanlah supporter lawan gitu. Kalau misalkan cuma ya kadang-kadang memang untuk beberapa supporter yang usianya masih hijau gitu ya kan ya gitu. Justru gesekan tuh biasanya ada di situ gitu. Kalau kelakuan yang terakhir kita akan bahas soal turunnya supporter Persela Lamongan. Yes, ini juga. Iya, ini juga cukup mengagetkan nih. Wow. Soalnya kalau menurut gue Persela itu supporter yang iya, dia salah satu yang oke lah di Jawa Timur tuh dia tuh Lamania ya. Itu mereka apa ya? Solid dan menghargai kreatif, supporter lain gitu ya. Punya cerita panjang gitu maksudnya. Tim papan tengah yang nggak bisa dihilangkan dari Liga 1 gitu loh. Karena ya emang animonya pas lagi terpuruk dia tetap support. Tapi terjadi sesuatu pas hasil 2-2 didapat lagi lawan Borneo FC semalam. Hari Senin tanggal 28 Juli 29 Juli 2019. Jadi seru nih pertandingannya. Renan Silva ngegolin duluan. Terus dibales sama Alex Dos Santos. Ya kan? Terus dibales lagi Alex Dos Santos cetak gol lagi. Gitu. Nah, pas mau terciptanya gol terakhir ini Borneo FC. Jadi kejadiannya itu sebelum pertandingannya. Sebelum pertandingan berakhir. Iya, berakhir. Di penghujung pertandingan lah. Ini ada kejadian menarik. Kiper Dwi Kuswanto ini nih, kipernya Persela Dwi Kuswanto abis nangkep bola, terus dia ngedeketin ke salah satu pemain Borneo FC yaitu Wahyudi Hamisi. Nah, terus tiba-tiba disundul sama dia, ditanduk, gitu. Dalam keadaan bola udah ditangkap di tangan dia. Tapi itu kan akhirnya memicu kayak Nino Maizer tuh nggak terima, protes
sampai pertandingan berhenti 15 menit lah. Iya. Akhirnya kiper di kartu merah, habis itu juga di kartu merah. Nah, ini ngaret dan akhirnya Lerby Aliandri berhasil nyetak gol. Dia nggak penalti, bikin skor 2-2, Persela gagal menang di kandang nih. Nah, setelah itu dari video yang gue lihat ya, dari video bukti yang gue lihat, jadi pemain Persela ini nggak terima. Pemain Persela ini nggak terima dan mereka tuh protes ke wasit karena merasa masih ada waktu, gue masih bisa main. Tapi wasit sudah meniup peluit panjang. Sampai akhirnya penonton turun. Ngejar wasit. Banyak banget. Iya. Banyak banget. Itu penonton tuh kayak apa ya? Banjirnya gitu tumpah ruah gitu. Brrr. Dan semuanya ngejar wasit. Iya. Ada satu wasit, asisten wasit. Dia di Iya, dia karena ngumpet kalau nggak salah, ya. Dia berhenti, dia berhenti. nggak ngumpet, dia berdiri, dia ngumpet di apa tuh tempat match commissioner Iya, itu loh. Tempat itu Iya. dikebugin, Iya. men. Ya. Nah, sebenarnya ini kasus yang ini bukan kasus pertama kali lah ya. Iya, tapi kan Iya, ini bukan kasus pertama kali. Kita di Rabona edisi ke berapa itu kita pernah bahas soal teknologi VAR gitu ya waktu itu gitu ya. Ada hubungannya sih sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya lebih ke kualitas wasit sebenarnya kan. Betul. Jadi ya ini kompetisi Liga 1 adalah kasta yang tertinggi. Menurut gue instrumen di semua sektor harus maksimal gitu. Jadi termasuk wasit, apalagi wasit pengadil. Kalau tidak adil, ya jangan jadi wasit gitu. Jadi penonton aja beli tiket gitu di tribun nonton. Nah, jadi kalau menurut lu VAR itu harus diterapkan untuk meminimalisir kerusuhan-kerusuhan ini karena keputusan wasit. Iya, gitu menurut ya. gue sih ya begitulah. Karena ya Dan peningkatan kualitas wasit pastinya gitu. Intinya sih begitu. Karena kan menurut gue agak lupa lah menurut data PSSI tahun berapa gitu. Maksudnya wasit itu kan salah satu instrumen pertandingan di semua kasta Liga Indonesia yang harus disiapkan dengan baik dan harus dikaderisasi gitu. Diciptakan lah. Wasit itu kalau misalkan kalau menurut gue wasit itu harus diciptakan. Jadi dengan segala keterbatasan, tapi tetap wasit tetap harus jadi prioritas kalau menurut gue. Karena ya beginilah hasilnya gitu, kalau misalkan ada ketidaktegasan, ada kesalahan keputusan apa segala macam, ya inilah hasilnya. Bisa memicu hal-hal yang kayak gini, anarkis segala macam gitu. Ya, tapi apakah dibenarkan? Tidak. Dengan protes? Pastinya. Protes tapi yang berlebihan Iya, untuk berlebihan. turun gitu. Oke, wasit membuat kesalahan. Wasit Ya, juga tinggal manusia. laporin pertandingannya, wasitnya didegradasi ke Liga 2. Ya, bisa. Gitu kan. Potong gaji. Potong gaji mungkin. Ya kan nggak, ini bisa nyawa orang, Bon. Iya. Bisa tahu-taunya lu Iya. dipukulin katanya. Bahkan di artikel tuh ada tulisannya katanya Ancam. pakai kursi gitu. Oh ya. Kan berbahaya gitu. Iya. Kalau kena palanya, pendarahan di otak, kenapa-napa, tanggung jawab penjara, men. Gara-gara nonton bola gitu. Nggak masuk akal lah itu. Iya, konyol, terlalu konyol. Dan untuk teman-teman Elamania nih ya, aduh, janganlah bro. Gua tahu kan lu kan pada kreatif, Elamania udahlah. adalah supporter Mendingan- terbaik kalau menurut pandangan gue. Betul, solid gitu loh. Iya. Udahlah, nggak usah dinodai dengan hal-hal kayak gini, men. Gua tahu banyak tim yang lebih terpuruk daripada posisi kalian semua gitu. Nggak perlu sampai rusuh-rusuh kayak gini, sakit hati dikerjain wasit. Balas di pertandingan berikutnya. Iya. Janganlah. Udah. Cukup. Kita jangan sering-sering Rabona ngebahas ginian ya. Kemudian kita ngebahas yang lain gitu. Iya. Ginian nih. Nah, pokoknya kalau misalnya lu suka dengan video ini, ya jangan lupa lu subscribe YouTube-nya. Terus jangan lupa juga nonton video lengkapnya di flix.id. Oke? Video Rabona di situ banyak banget, semua di flix.id. Follow Instagramnya flix.id dan juga ya jangan lupa lah buka fifa.co.id lah karena ya Gue tulis beritanya di situ. nah, Rebon nulis berita di situ bola. Jadi lo kalau emang suka bola, buka websitenya fifa.co.id. Terus juga banyak brand-brand lain yang kita mau launching ya. Keren banget pokoknya. Oke, sampai jumpa di Rabona berikutnya. Mau ngebahas apa nih? Kita enaknya ngebahas apa nih? Tulis di kolom komen dong. Tulis ya guys ya. Oke, sampai jumpa. Kritik juga jangan lupa. Ah iya, kritik boleh lah. Buat kita. Nanti kita baca dibalas-balesin, nanti di komen-komennya dibalas-balesin. Siapa
tahu kita ngebahas soal apa ya. Ketemu lah, kita bisa Ya. juga ketemu kapan-kapan ngobrol, asik kan ya nggak? Bisa. Oke, sampai sini aja Rabona kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Ciao.